Hmm. Berikutnya ya. Sip. Ya, Review nih, seller sangat ramah pelayan pedagang murah. ya. Yang ketiga adalah pada saat jemaah haji itu datang di Madinah sebagai untuk gelombang satu atau ke Mekah. Ya, ini yang kertas ini adalah faturoh. Ya, nanti kalau sudah ada filenya bisa diperbesar. Kemudian ini gambar ini adalah gambar makan siangnya. Ya, jadi jemaah haji mendapatkan makan itu 3 kali sehari. Kemudian tugas kita itu memastikan jumlah, kualitas, menu, waktu, kebersihan, dan kelayakan atau keamanan konsumsi sesuai dengan ketentuan. Dengan cara apa? Dengan cara kita harus mencicipi tes food. Makanya saya pulang haji, alhamdulillah naik 4 kilo. Karena setiap hari selalu mencicipi makanan sehari 3 kali. Itu kalau dari satu dapur. Kalau dari dua dapur, itu berarti dua dapur ya, kali makan siang dua, makan malam dua. Terus seperti itu. Kita harus mencicipi ya, harus tes food karena kesehatan dari jemaah itu adalah tanggung jawab kita juga. Agar jemaah haji itu bisa lancar melaksanakan ibadahnya dan menjadi haji yang mabruroh. Kemudian untuk makan di Madinah itu jemaah haji mendapatkan maksimal 27 kali dan maksimal di Mekah itu 84 kali. Ya, next. Nah, yang keempat ini pada saat di Armusna. Pada saat di Armusna untuk 2026 semua konsumsi dikelola oleh syarikah. Jadi kita itu hanya mengawasi. Kemudian kita juga harus menerima keluhan-keluhan dari jemaah haji. Tetap kita komunikasi dengan jemaah haji ya. Kemudian juga kita itu di Armusna itu saling membantu dengan tusi yang lain. Saya tidak bisa egois. Oh, mohon maaf, saya tidak mau mengecek bed karena saya konsumsi. Tidak bisa seperti itu. Karena untuk di Armusna kebetulan untuk Madinah, Dakar Madinah itu ditempatkan di Mina. Jadi itu lebih berat karena di Mina itu lebih banyak harinya. Kita bermalam jemaahnya di situ. Jadi tugasnya itu di sini ada gambar, ini ada gambar eh, kamarnya ya. Itu bed itu kita hitung satu-satu, termasuk bantalnya, sarung bantalnya, kemudian juga spraynya, selimutnya itu kita hitung. Jangan sampai kurang. Karena nanti yang eh, dirugikan nanti jemaah haji kita. Kemudian juga di sini ada gambar saya sedang menempelkan stiker. Stiker-stiker yang berisi pemberitahuan Bella, mantu ke kloter Bella. berapa Bella, ya, kemudian jumlahnya berapa seperti itu. mata si Aci buka bau. Kemudian ada gambar di bawahnya ini adalah gambar dapur di Mina. Jadi untuk di Mina itu kondisinya dapur itu masak di dapur dengan minimal ada 6 tungku. Ada 6 tungku. Kemudian masak di situ, distribusikan juga di situ. Semua dikelola oleh Sarikah. Kita hanya mengawasi. Jangan sampai ada jemaah haji yang tidak mendapatkan makanan. Next. Ya, yang kelima adalah saat kepulangan jemaah haji ke Indonesia atau pendorongan yang dari Madinah mau ke Mekah atau dari Mekah mau ke Madinah yang gelombang kedua. Ya, jadi ini akan diberikan makanan selamat jalan. Ini gambarnya ya. Berupa nasi, kemudian kentang mustopa dan juga ayam
tepung ya, ayam goreng tepung ya. Kalau dibilangnya itu ayam albaik katanya seperti itu. Dan kemudian juga ada sausnya ya. Kita juga harus koordinasi dengan eh, tusi lain, tusi transportasi, tusi akomodasi. Jadi kita di sana tidak kerja masing-masing, tetap kita saling membantu dengan tusi-tusi lainnya. Silahkan lanjut. Ya, penutup. Bismillah, Allah mampukan kita semua menggapai mimpi menjadi PPIH 2027. Amin ya Robbal Alamin. Nah, next di belakangnya ada lampiran. Suaranya kedengeran nggak, Bu? Belum. Makanan selama kita. Ya, Suaranya terdengar suaranya. kedengeran. Oke, aman. Dari sini ya. Keluar, terdengar. Ya. Ini yang ulang lagi. Ya, ini adalah eh, kita pengecekan pada saat makanan baru datang ya. Kita cek makanannya, kemudian kita tes food ya. Kemudian gambar yang di bawahnya ini adalah tusi konsumsi sedakar Madinah. Kemudian yang kanan bawah ini adalah saya yang sedang mendistribusikan konsumsi yang dikelilingi oleh karom-karom ini ya. Jadi saya itu banyak berhubungan dengan karom-karom. Next. Nah, ini sedang yang pakai baju kaos ST ini dari catering ya. Kemudian yang pakai kaos hitam juga ini catering. Ini satu hotel saja sudah berbeda cateringnya ini. Ini ada dua. Di hotel di Madinah ini yang saya pegang ini ada 4 dapur ya, 4 catering. Kemudian ini ada jemaah haji yang sedang mengambil makanan. Next. Nah, ini adalah haji, alhamdulillah, kemudian juga sertifikat telah melaksanakan ibadah haji. Bapak dan Ibu yang saya sayangi, alam ini ada satu hal yang ingin saya titipkan. Jangan takut bermimpi menjadi PPIH. Persiapkan ilmunya, persiapkan mentalnya, luruskan niatnya, minta restu keluarga. Yang paling penting, teruslah merayu Allah. Karena kita tidak pernah tahu, mungkin dari sekian banyak orang yang mendaftar, Allah sedang menyiapkan nama kita untuk menjadi salah satu pelayan tamu Allah di tahun 2027. Ya, amin. Next. Selesai ya? Oh iya, ini link pendaftaran waktu tahun 2026. Oke, selesai. Oke, silahkan kalau mau tanya jawab ya, biar lebih Oh, hidup ya. ya. Makasih dah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau nanya nih Bu. Siap? Ibu mau nanya nih Bu, saya kan dari Aceh Bu. Udah daftar di PPIH Arab Saudi Bu. Ngambilnya di tim kesehatan sektor Bu. Mau nanya nih Bu, rekomnya nanti ngambilnya yang tanda tangannya di mana Bu?
Oh, kalau untuk kesehatan saya kurang begitu paham ya, karena saya PPIH-nya itu kan pelayanan umum. Tapi biasanya kalau untuk tes daerah itu biasanya biasanya coba tanya ke kepala dinasnya dulu ya, kepala dinas kesehatannya. Oh, Coba tanya ke sana, biasanya diarahkan seperti itu. Dan jangan lupa dibaca dulu di link pendaftarannya. Jangan sampai kita salah rekomendasi. Ya, dibaca lagi dengan teliti iya, ya Kak ya. Dibaca iya, terus iya, Bu. teliti ya Kak ya. Oke. Insya Iya, iya, Allah Bu. jadi PPIH 2027. Amin. 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 Bu, doain Assalamualaikum, Ibu Mbak. ya. Kasih banyak, Ada. Bu. Semuanya. Assalamualaikum, Mbak Waalaikumsalam Lina. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Lina, aku mau tanya. Siap. Eh, satu tadi yang nomor satu, aku ada berapa pertanyaan ini. Yang nomor satu kan rencananya mau ambil apa Landis ya, Landis. Ya, Yang niat aku mau daftar di Landis. Kayaknya ya, Landis sudah dilebur gitu ya, ya Mbak Lina ya. iya, iya. Dengar-dengar seperti itu. Jadi berarti aku ke Insya Allah beralih ke konsumsi. Ya, Ya. Terus tadi kan aku kemarin apa baca kalau di Undang-Undang nomor berapa tuh ya yang di pasal 40 itu penyediaan tungku cuma 5. Aku baca tuh. Tadi Mbak Lina ngomong 6. ya. Seandainya ada pertanyaan ntar nih gitu. Aku jawabnya 5 apa 6 ntar itu. Kalau saya itu berdasarkan di lapangan. Di lapangan Iya, itu ada 6 tungku. iya Ada kalau enam di tungku. undang-undang tuh tulisnya cuma 5 aku baca. Oke, nanti kita lihat lagi ya Kak ya. Apa Oke. mungkin Itu saya yang salah? Apakah iya, iya, saya tidak iya. baca? Apakah memang bagaimana? Karena eh, pengalaman saya itu di Mina itu kita ada 6 tungku, 6 tungku untuk masak. Dan itu Mm-mm. juga eh, kalau ada kerusakan tungku, nah itulah masalah-masalah itu sebenarnya di Mina itu luar biasa. Banyak permasalahan. Nantilah next time ya. Insya Allah. Oke, aku Oke, satu lanjut. lagi, Mbak Rina. Masalah Siap. masalah chief. Aku ragu di chiefnya itu. Chiefnya itu maksudnya di 2 orang chief untuk asistennya 4 apa Chef, gimana? chef, Ya, chef, chef ya, chef maaf. itu, chef itu Hah? 2 orang chef dan 4 asisten. Oh, jadi Ya, untuk di berapa maksud aku kurang ngerti tuh. 2 chef itu untuk satu dapur apa satu gimana? dapur, satu Oh, dapur satu saya. dapur. Iya, satu dapur. Dan itu harus orang Indonesia. Ya, Ya, oke, sekian dulu Mbak Lina. Mana tahu ntar ya, aku ya. japri aja ya Ada yang kalau udah. berminat? Boleh. Ada yang berminat jadi chef? Kalau bisa mah nggak apa-apa lah. Iya, Yang penting, amin ya. yang Yang penting penting ke bawah judulnya ya. jadi, yang penting judulnya jadi pelayan tamu Allah gitu aja kan. Amin, amin ya Allah. Ya, makasih Mbak Lina ya. Iya, Assalamualaikum. sama-sama, Karita. Waalaikumsalam. Oke, Bentar, ke mute semua ya, sebentar, sebentar. oke, Ibu. Udah bisa Ini ya, ada Dik? beberapa pertanyaan yang udah Dini rangkum. Ini Dini jadiin satu aja. Untuk yang pertama itu bagaimana kita meyakinkan dan meluruskan niat kita menjadi pelayan tamu-tamu Allah. Bentar. Bu Lina ke mute sebentar, Bu. Silakan, Bu. Aduh, keluar kah? Astagfirullahaladzim. Mau enggak? Karena orang yang benar-benar mau sekali atau mau banget atau saya benar-benar mau, saya yakin harus jadi petugas haji. Beda. Jadi harus ditanamkan dari diri kita sendiri. Kita tuh mau banget, mau aja, benar-benar mau atau bagaimana? Itu yang kita harus tanya ke diri kita sendiri. Karena setiap orang berbeda. Karena setiap orang berbeda. Rasa keinginannya itu luar biasanya tuh berbeda. Seperti itu. Karena yang saya rasakan, saya kemanapun, saya selalu bawa
catatan atau apa ya di HP untuk belajar dimanapun itu. Malah laptop itu selalu saya bawa ke tempat tidur. Sampai kadang-kadang saya tertidur masih laptop nyala. Sampai seperti itu. Dan persiapan untuk belajar saya dari 1 tahun yang lalu. Seperti itu. Jadi bagaimana dari keinginan kita. Ya seperti itu. Balik lagi, oke. Kemudian waktu wawancara ya. Waktu Ya, wawancara apa saja yang harus dijawab kalau mm-mm. tentang motivasinya Motivasi. ya. Motivasinya yang utama ingin menjadi pelayan tamu Allah. Itu poinnya itu saja dulu. Nanti dari situ berkembang nanti dalam obrolan. Intinya poinnya itu saja. Jangan sampai kita keceplosan bilang ingin naik haji. Itu jangan yang pertama gitu. Ya, jangan yang pertama ya seperti itu. Oke, lanjut. Siapa lagi, Kak? Oke, kemudian pertanyaan yang kedua, tes wawancara tusi konsumsi apa saja yang dibahas, Bu? Ya, biasanya itu pertanyaannya itu kebanyakan ke eh, apa studi kasus. Misalnya, misalnya bila makanan ada yang basi, apa yang harus dilakukan? Nah, hal-hal seperti itu. Jadi ke studi kasus, kebanyakan seperti itu. Karena kalau tentang teori itu kan sudah di CAT. Jadi kebanyakan wawancara itu hanya ingin menggali kemampuan kita gimana nih. Kan bisa melihat nanti pewawancara. Ini orang dari hal attitude-nya, kemudian cara menjawabnya, dari tatapan matanya orang yang yakin dan tidak yakin itu kelihatan dari tatapan matanya. Dan yakin itu penguji itu sudah bisa sampai detail seperti itu. Dari cara kita kalau ngobrol memainkan jari jemari atau kelihatan matanya ngelihat ke atas atau dan lain sebagainya, nah, itu bisa kelihatan. Nah, sebetulnya wawancara itu juga fungsinya melihat fisik kita, kemampuan kita secara langsung. Seperti itu, ya. Oke, mungkin Kalau problem solving sendiri di konsumsi itu apa, Bu ya? Problem oh, solvingnya. iya banyak Kan? banget. Banyak Hmm, banget. Eh, Makanan pernah mm-mm. ada satu kasus makanan itu satu menu terong. Terong itu basi. Ketahuan basinya itu waktu di daker. Jadi dapur itu harus memberikan sampel kepada daker dan kepada tim kesehatan untuk uji uji lab juga. Nah, ketahuanlah di daker terong sudah mulai busuk karena di daker juga ada chefnya di sana. Akhirnya dikontaklah semua untuk dapur A misalnya, dapur A dikontak semua. Stop, jangan dulu didistribusikan. Itu sudah ada di jalan, ditarik lagi semua ke dapur dan akhirnya diberikan makanan pengganti. Biasanya albaik seperti itu. Dan tugas kita sebagai petugas konsumsi kita harus bisa ngeneng-ngenengin lah gitu. Kalau kata kitanya apa ya ngeneng-ngenengin tuh ke ketua rombongan. Harus memberikan pengertian bahwa kondisinya seperti ini loh Pak. Kalau dipaksakan itu bahaya karena itu akan mengakibatkan basi dan mengganggu kesehatan seperti itu. Itu salah satunya dan masih banyak lagi problem-problem yang ada di lapangan. Saya yakin di sini banyak senior-senior saya petugas haji dan mereka luar biasa lebih paham dari saya. Masya Allah. Oke. Kemudian ini ada lagi, Bu. Bagaimana dengan jamaah haji yang ada riwayat sakit bawaan, terkadang nggak boleh makan nasi yang diharuskan makan bubur. Nah, itu gimana, Bu? Sebetulnya dari awal harus ada istitoahnya. Hmm, Seharusnya dari awal sudah terjaring. Yang tidak istitoah itu tidak boleh berangkat. Sebetulnya dari iya. situ awalnya. Karena biasanya itu jemaah haji yang saya temuin di sana itu hanya diberikan kalau sakit minta bubur boleh seperti itu. Tidak bisa misalnya, oh saya nggak bisa nggak boleh nasi,
saya minta diganti kentang, tidak bisa seperti itu. Karena kita itu kan di sana itu massal ya, pembuatannya massal dan dianggap sehat semua. Jadi kalaupun sakit boleh meminta bilang ke konsumsinya, Kak, untuk besok minta nasinya diganti bubur. Oke, seperti itu. Bisa seperti itu. Hanya sebatas itu, ya. Jadi ya betul-betul harus sehat, istiqoah seperti itu. Lanjut. Nah, Mm. ini Bu, gramasi, sebentar. Kemudian kalau kita tidak bisa bahasa asing, nah itu kira-kira jadi Hmm. permasalahan nggak? Waktu wawancara maksudnya, Ketika di atau sana, waktu di ketika di sana, sana, waktu di sana, kalau kalau ngobrol dengan siapa dulu? Kalau ngobrol dengan pedagang-pedagang di sana, mereka pintar-pintar bahasa Indonesia malah. iya benar Oh, ya. iya, luar biasa. Malah mereka pintar-pintar bahasa Indonesianya ya. Mungkin maksudnya dengan ini ya, dengan Waktu ini petugas. wawancara, ah, ah. Oh, waktu Waktu diwawancara wawancara sama maksudnya. itu, ah, ah. Waktu wawancara. Itu sebetulnya saya sendiri tidak bisa bahasa Arab. Saya tidak bisa bahasa Arab. Jadi di sana itu catering itu menyediakan petugasnya juga yang bahasa Indonesia, yang pintar bahasa Indonesia sebetulnya. Di sana sebetulnya mudah. Mereka juga kalau bahasa Inggris bisa mereka. Atau sekarang sudah canggih. Kalaupun tidak bisa, pernah saya dapat orang Turki, petugas cateringnya. Jadi dia sama Mm-mm. sekali nggak ngerti gitu ya. Akhirnya translate, Google Translate Oh ya. benar. Kita manfaatkan teknologi akhirnya seperti itu. Eh, kemudian ini, jadi untuk bahasa itu nggak jadi masalah Bu ya, baik di sana maupun di sini. Iya, kalau Soal menurut saya sih tidak begitu masalah karena sekarang waktu nanti waktu diklat juga kita ada pemberian materi tentang bahasa Arab dasar seperti oh. itu. Ada materinya juga. Mm-mm. Kemudian ini, jika KTP Depok kerja di Jakarta, baiknya daftar wilayah Jawa Barat atau DKI? Saya itu daftar di Lombok, KTP-nya Bandung. Hmm. Nah, jadi kalau menurut saya tergantung dari kakaknya aja, lebih nyaman di mana. Karena kita juga kan harus lihat di lapangan. Kita harus punya strategi. Saya KTP Bandung. Kalau saya daftar di Bandung, saingannya luar biasa Jawa Barat. Saya akui Jawa Barat luar biasa. CAT tinggi-tinggi sekali. Makanya saya memilih daftarnya di Lombok. Seperti itu. Jadi untuk KTP tidak masalah di mana saja, silahkan. Yang penting sesuai hati kita mau di mana. Kalau misalnya lebih mudah karena domisilinya di Jakarta untuk ke tempat tes dan lain sebagainya, silahkan mau di Jakarta boleh. Atau peluang misalnya jangan di Jakarta berat di tempat sesuai KTP silahkan, silahkan seperti itu. Oke. Ini ada tentang konsumsi nih. Gramasi nasi, lauk, sayur yang saya baca di materi yang dulu berbeda dengan yang sekarang. Keputusan Menhaj nomor 43 tahun 2026 yang Ibu Lina hafalkan itu yang mana, Bu? Aduh, saya harus lihat lagi ya. Nanti deh di grup ya. Oke, saya harus lihat lagi ya. Oke. Ya. Kemudian tadi ya, kalau yang ada yang nggak bisa makan nasi gimana, Kak? Tadi kalau nggak bisa makan nasi ya itu nggak bisa, Bu ya, karena memang harus istitoah tadi ya. Iya, harus Heeh. istiqomah. Paling kalau mau ya beli sendiri rata-rata. Rata-rata Mhm. beli sendiri di sana karena makanan di sana banyak, Ya. banyak. Kemudian ini Bu, Ibu bagaimana menghadapi dan menyikapi friksi ke jamaah atau friksi sesama petugas? Karena harus diakui jamaah lelah, petugas juga lelah. Gimana Ibu Lina menanggulangi emosi diri? Iya. Ya benar ini penting sih. Satu satu poin untuk petugas haji satu saja. Tidak boleh marah ke jemaah. Tidak Secapek boleh apapun ya. marah secapek apapun, sengantuk apapun, sepenat apapun.
apapun, tidak boleh marah kepada jemaah. Karena kita di sana itu sebagai pelayan. Ibaratnya kita ke rumah makan, kita kan dilayanin ya sama waitress. Mereka kan selalu baik kan. Siang Ibu, silahkan. Ini menunya, silahkan. Ya, apa yang mau dipesan seperti itu. Kita harus ramah. Walaupun kadang-kadang ada yang pembeli kan nggak semuanya baik gitu kan, nggak semuanya sopan. Ya tetap kita harus ramah seperti itu. Dan satu poin ya, dulu waktu saya di Raudoh, itu saya kaget sekali ada ibu-ibu di sebelah saya langsung tiba-tiba bilang ke saya, "Ibu petugas haji." Iya, langsung memeluk saya. Kemudian beliau nangis, "Ibu, terima kasih banyak. Pelayanan haji 2026 luar biasa." Sambil menangis. Oh. "Ibu dari mana?" Saya bilang, "Saya dari SOC," katanya gitu. Kemudian beliau bilang, karena kebetulan beliau juga sudah pernah haji sebelumnya, jadi bisa membandingkan. Alhamdulillah tahun 2026 itu luar biasa katanya. Dan itu jadi membuat saya juga menangis, walaupun itu saya bukan di bagian dia, saya tidak kenal dengan beliau, tapi beliau itu melihat saya pakai petugas haji ya merasa ingin mengutarakan seperti itu, gitu, seperti itu. Luar biasa, Masya Allah, banyak pengalaman sekali. Ya, Karena teman-teman harus banyak, merasakan langsung di sana ya. ya, Insya Allah saya doakan. karena banyak yang mereka tuh berpikir kalau petugas haji itu kayak cuman kayak numpang haji gratis gitu Bu. Kan banyak kan yang berpikir seperti itu. Jadi kita harus mematahkan statement itu Bu ya. Iya, betul. Heeh. Jadi kalau di sana itu yang utama kita kerja dulu gitu. Kita kerja dulu. Ada waktunya kita untuk beribadah kok di sana. Ada, Iya. ada di sana. Asal pekerjaan sudah beres seperti itu. Ada waktunya nanti setelah di sana. Waktu kita ke Armusna juga kan di Arafah kita ikut ke Arafah. Kan yang utama itu kan haji itu Arafah. Kita ikut semua ya. Jadi jangan takut kita tidak bisa haji di sana. Insya Allah bisa haji semuanya. Kemudian ini Bu ada kal kalau nama kita di KTP dan ijazah beda apa jadi masalah? KTP dengan Ijazah. KTP dengan ijazah bedanya Mm-mm. apanya? Namanya Di Bu. nama. Mm-mm. Di nama itu seharusnya sama ya sayang ya. Iya. Seharusnya Paling sama. Coba KTP-nya yang diganti Bu ya. Karena ya kan coba coba saja nanti ke Disduk Capil dulu ya, dibetulkan dulu. ini mana lebih baik Bu? Kita tes di daerah atau di pusat? Nah, ini nih, tes daerah apa di pusat? Jadi kita harus Mm. perhitungkan. Yang pertama kuota. Untuk di daerah itu, untuk di Lombok ya, saya bicara di Lombok ya. Untuk di Lombok itu layanan umum itu hanya satu kuotanya. Sedangkan kalau di pusat kan lebih banyak. Yang kemarin diterima itu sekitar 50 orang. Kemudian yang kedua, biaya. Kalau daerah itu lebih murah, kita tinggal beli bensin lah ibaratnya. Tapi kalau harus ke Jakarta, terutama yang di luar kota, di luar pulau, itu tiket pesawat harus diperhitungkan, akomodasi selama di Jakarta mau tidur di mana, makannya dan lain sebagainya. Itu harus dijadikan perhitungan. Kita lebih nyaman di mana dengan kekuatan kita sendiri seperti itu. Iya, Gitu. siap. Iya. Kemudian Bu, kalau daftar daerah katanya 2 kali tes ya Bu. Ya, betul. Daftar di daerah itu 2 kali tes. Yang pertama itu tes di kabupaten atau kota. Nah, Mm. misalnya kuota satu orang, satu provinsi satu orang, itu dari tes pertama yang tes di kabupaten kota itu diambil 3 terbesar, 3 ranking terbesar karena perhitungannya kuota dikalikan maksimal 3. Jadi hanya 3 orang
ranking tertinggi di kabupaten atau di kota yang berhak untuk ikut ke tes selanjutnya di provinsi. Di Lombok ini ada 10 kabupaten kota. Jadi yang ikut tes ke provinsi itu ada 30 orang. Dan nanti diambil hanya 1 orang yang lulus seperti itu. Oke. Kemudian ini bentar. Apakah sekarang seleksi PPIH TUSI umum akan seperti CPNS dengan sistem? Nah, untuk itu saya juga belum tahu nih. Nanti kita tunggu tanggal mainnya ya. Ini Bu ada 3 pertanyaan lagi ya. Ya. Ibu, satu sektor berapa orang petugas konsumsi? Apa kita tidur di hotel yang sama dengan jamaah yang kita layani? Jadi untuk satu sektor di saya itu sekitar 45 orang. Sekitar 45 orang konsumsi. Kemudian eh, untuk tidurnya, untuk petugas itu ada khusus hotelnya. Tetapi biasanya ada juga jemaah-jemaah yang tinggal di hotel itu. Jadi itu biasanya tergantung dari akomodasinya itu. Oh iya benar. Mm-mm. Oke. Eh, Bunda, tes pusat adanya hanya di Jakarta saja atau bagaimana? Yang tahun 2026 seperti itu. Info, oh iya. Kemudian sebentar Bu ya. Banyak banget Bu yang mau nanya, Masya Allah ya. Nanti kita bisa sharing-sharing di grup ini ya, Ya, teman-teman. insya Allah, insya Allah. Punten waktu Kalau Dan misalnya banyak ada, senior saya di sini loh. Banyak oh iya, senior-senior saya di sini, Masya Allah. Mereka mungkin lebih berkompeten ya sebetulnya untuk berbicara di sini. punten kakak-kakak berarti ibu-ibu. balik lagi sebenarnya untuk jadi petugas haji itu benar kalau panggilan Allah juga Bu ya, balik lagi. Waktunya sudah Betul, mau habis ya. betul. Udah Boleh mau habis? Oke, Oh boleh iya, di closing aja Kak Din. oke, Thank you. oke. oke, siap. Oke, teman-teman, terima kasih kepada Ibu Lina. Kami ucapkan terima kasih banyak. Materi malam ini sangat luar biasa ya. Antusias juga teman-teman yang nanya. Ini udah lebih dari 20 orang yang nanya. Maaf Masya kalau nggak bisa Allah. baca satu persatu. Nanti Terima kita bisa kasih. sharing Bu ya di grup Insya Rindu Allah, insya Allah. Baitullah. Nanti kalau misalnya ada yang belum masuk grup, boleh chat admin aja. Nanti bisa kita bagikan link untuk masuk ke dalam grup. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Lina. Semoga ilmu yang disampaikan barokah bisa kita terima Amin. semuanya ya. Amin. Kemudian selanjutnya untuk teman-teman yang lain, terima kasih juga partisipasinya pada malam hari ini. Ada 83 peserta ya, Masya Allah sekali ya. Semoga kita bisa menjadi petugas haji di tahun berikutnya. Amin. 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 Makasih Bu Lina ya. Makasih Siap, Oke, saya banyak. selaku sama-sama. MC mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya Iya. akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya juga mohon Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya juga mohon maaf ya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Amin. Terima kasih. Iya, Waalaikumsalam. izin Terima weh. kasih Ibu. Ya, ya.